Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Titin dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi-revolusi besar di dunia dan pengaruhnya bagi kehidupan masa kini. Nah, revolusi-revolusi besar ini apa aja sih? Kita lihat. Ada revolusi Amerika, ada revolusi Prancis, ada Cina, ada Rusia, dan Indonesia. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas tentang revolusi Amerika saja. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, revolusi, kalau kita berbicara revolusi, maka bisa dikatakan sebuah perubahan yang cukup mendasar dan signifikan, yang merubah tatanan suatu negara dan pengaruhnya sangat besar baik di dalam negara itu sendiri maupun pengaruh terhadap negara lain, dan biasanya dilakukan dengan cara kekerasan. Nah, pada mulanya revolusi Amerika ini karena adanya pembentukan koloni Inggris di Amerika. Jadi Imperium Inggris atau Imperium Britania atau Inggris ini mulai terbentuk awal abad ke-17 yang mencakup wilayah Amerika Utara dan pulau kecil di Karibia. Kemudian membangun koloni pertama Inggris yaitu di Virginia. Kemudian dalam perkembangannya Inggris berhasil mendirikan 13 koloni. Itu jadi awalnya kekuasaan Inggris di sana yang mendirikan koloni-koloni yang mencapai 13 koloni. Nah, ini gambar atau lukisan yang menggambarkan tentang pendaratan Columbus ya, Christopher Columbus di San Salvador ya, merupakan penemu benua Amerika, kemudian dilanjutkan oleh Amerigo Vespucci. Nah, setelah itu orang-orang dari Eropa yang lain juga ikut berdatangan seperti Prancis, Spanyol, ya, Belanda dan sebagainya. Nah, revolusi Amerika apa sih pengertiannya? Bisa kita definisikan adalah pergolakan politik yang terjadi antara tahun 1765 sampai 1783 ketika ke-13 koloni Inggris di Amerika berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Jadi Inggris itu pemerintah induknya yang mempunyai 13 koloni. Jadi ke-13 koloni ini berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris gitu ya. Nah, sebab umumnya mari kita simak yang pertama, yaitu adanya perang 7 tahun atau The Seven War ya. Ini dari tahun 1756 sampai 1763 ya. Perang 7 tahun ini antara Inggris dan Prancis ya. Ini perang rebutan wilayah lah gitu. Jadi awalnya itu Inggris sama Prancis sama-sama berkuasa di wilayah Amerika bagian utara dan mereka sudah mempunyai batasan-batasan tersendiri. Tetapi lama-kelamaan Inggris daerahnya tuh semakin maju gitu ya, lama kelamaan ke daerah wilayah kekuasaan Prancis, sehingga mau tidak mau mereka harus berperang untuk mempertahankan wilayahnya. Dan perang 7 tahun ini diselesaikan dengan yang namanya perdamaian Paris atau perjanjian Paris, di mana Inggris memenangkan perang ini. Jadi Prancis kembali ke negaranya, Inggris memenangkan perang ini dan mempunyai wilayah yang semakin meluas lagi. Nah, karena perang 7 tahun ini Inggris menang, tetapi kemudian kas kerajaan menjadi kosong gitu. Kas kerajaan menjadi minus gitu ya. Jadi perang itu menghabiskan banyak biaya gitu, sehingga pemerintah Inggris punya pendapat untuk memberlakukan pajak terhadap rakyat koloni yang 13 koloni itu untuk mengganti biaya perang 7 tahun gitu. Jadi untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan, maka pemerintah Inggris itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang perpajakan terhadap rakyat koloni ke-13 koloni ini
untuk menutupi kekurangan biaya itu. Nah, apa saja sih pajaknya gitu ya? Dan pajak ini nanti dianggap sangat memberatkan bagi rakyat koloni gitu ya. Kita lihat contoh pajaknya, kebijakan pajaknya itu Sugar Act, ini pajak gula. Jadi setiap masyarakat koloni yang ingin mengimpor gula maka harus membayar pajak terhadap pemerintah Inggris. Yang pertama, yang kedua, ada pajak prangko, pajak matre, Stamp Act ya. Jadi setiap rakyat koloni menggunakan dokumen resmi yang untuk perdagangan ya, ataupun apapun, pokoknya dokumen resmi itu dikenai pajak oleh pemerintah Inggris ya. Kemudian yang ketiga ada Tea Act. Tea Act ini undang-undang teh atau pajak teh ya. Ini berkaitan dengan monopoli. Jadi pemerintah Inggris hanya membolehkan rakyat koloni, kaum koloni membeli teh. Itu cuman boleh sama pemerintah Inggris, nggak boleh sama negara lain gitu ya, di monopoli. Nah, kemudian adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan ya. Jadi orang-orang koloni, rakyat-rakyat koloni ini berisi orang-orang misalnya dari Inggris, pelarian dari Inggris ya. Dia itu pergi dari Inggris ke tanah baru, ke tanah Amerika itu ingin bebas gitu. Mereka ingin bebas menjalankan politik, agama, semuanya. Ataupun bebas dalam perdagangan gitu. Mereka nggak mau berdagang diatur-atur pemerintah, nggak mau berdagang hanya boleh dengan pemerintah saja, di monopoli nggak mau. Jadi mereka merasa tertekan gitu ya, merasa loh kok seperti ini gitu, nggak mau mereka diatur ya. Kemudian yang ketiga ada peristiwa Boston Massacre atau pembantaian di Boston dan di Boston Tea Party ya. Jadi pembantaian Boston ini karena rakyat nggak mau bayar pajak gitu ya. Nah, orang-orang yang menarik pajak terkadang justru malah dikeroyok gitu sama rakyat koloni ketika mau menarik pajak. Nah, ini sehingga pemerintah Inggris memberikan pengawalan yang ketat terhadap para penarik pajak. Jadi mereka punya pengawal, punya tentara gitu pas narik pajak. Nah, karena ada tentara, ada pengawal, rakyat koloni sudah muak dengan mereka, maka terjadilah konflik. Nah, konflik ini terjadi pembantaian terhadap rakyat koloni gitu yang menentang pembayaran pajak-pajak yang memberatkan ini. Nah, kemudian ada peristiwa The Boston Tea Party. Ini pesta teh di Boston ya. Ini bukan tapi ini teh ya. Ini salah. Jadi ini teh di Boston. Ini dipimpin oleh Samuel Adams ya, bersama dengan para pejuang-pejuang koloni. Jadi mereka menyamar sebagai suku Indian, sebagai suku asli Amerika sana. Kemudian mereka pergi ke pelabuhan Boston, naik ke kapal. Nah, di situ kan ada peti-peti teh gitu ya, peti-peti teh yang nilainya luar biasa gitu, sangat mahal. Nah, itu semua dibuang ke laut sama orang-orang koloni ini gitu. Nah, ini menyebabkan pemerintah Inggris sangat murka gitu, karena nilainya tuh sangat banyak gitu ya. Kalau di sekarang mungkin dirupiahkan bermiliaran gitu. Jadi nanti pemerintah Inggris sangat marah, sangat murka terhadap peristiwa The Boston Tea Party ini gitu ya. Nah, ini slogan dari rakyat koloni, no taxation without representation. Tidak pajak tanpa perwakilan. Jadi sebenarnya gini, rakyat koloni itu mau mengakui pemerintahan Inggris sebagai pemerintahan induk gitu ya, asalkan rakyat koloni diberikan hak gitu, diberikan hak untuk untuk kebebasan mereka gitu, dan untuk mengatur kebijakan, untuk menetapkan suatu kebijakan, harusnya rakyat koloni ini punya perwakilan-perwakilan gitu di parlemen gitu. Jadi pemerintah Inggris nggak semena-mena menetapkan suatu kebijakan, tetapi mereka harus berdasarkan persetujuan perwakilan dari rakyat dari koloni-koloni yang 13 itu gitu ya.
Kalau nggak ada perwakilan, ya udah kami nggak mau bayar pajak gitu. Nah, ini next sebab khususnya ya, yaitu salah satu sebab tadi sebab umumnya, sekarang sebab khusus adalah terbitnya pamflet Common Sense ya. Ini ditulis oleh Thomas Paine ya. Dalam pamfletnya ini, dalam tulisannya ini Thomas Paine semacam memberi pernyataan pilihan gitu. Kamu mau terus tunduk pada tirani raja gitu ya, atau mau bebas dan bahagia sebagai republik yang merdeka dan mandiri. Jadi kayak memberikan pilihan sama masyarakat koloni. Kamu masih tetap mau tunduk nih sama pemerintahan yang sewenang-wenang ini, atau mau bahagia merdeka gitu. Nah, kemudian rakyat merasa apa ya, terprovokasi gitu. Oh ya ya, kita mending merdeka aja gitu. Lalu mereka common sense ini membuat tekad mereka menjadi bulat gitu untuk memisahkan diri dari pemerintahan Inggris. Next. Nah, ini jalannya revolusi. Ini ada peristiwa yang namanya pertempuran Bunker Hill. Ini samalah pertempuran konflik antara pemerintahan Inggris dengan rakyat koloni gitu ya. Nah, selain itu apa aja sih jalannya revolusi ini? Yang pertama, upaya-upaya yang dilakukan rakyat koloni. Yang pertama yaitu mereka mengadakan yang namanya Kongres Kontinental yang pertama. Ini di Philadelphia tahun 74. Jadi setelah peristiwa The Boston Tea Party tadi Ibu bilang, pemerintahan Inggris sangat marah dan murka terhadap kejadian ini karena ini sangat merugikan, bermiliar-miliaran teh itu dibuang ke laut dengan begitu saja. Jadi akhirnya pelabuhan Boston ditutup. Nah, rakyat koloni gimana nih kalau mau berdagang gitu kan? Nah, sebelum kerugiannya itu dibayar, maka pelabuhan Boston ditutup. Nah, kemudian Raja George III pada waktu itu penguasa pemerintahan Inggris mengutus Jenderal Tom Gates ini untuk menangkap Samuel Adams ya, tokoh di Boston Tea Party tadi dan para pejuang lain ya. Nah, kemudian rakyat koloni membela ya. Nah, disitulah terjadi peperangan, terjadi tembak menembak gitu ya. Nah, ini awal perang kemerdekaan Amerika ya. Jadi pemerintahan Inggris mengutus Tom Gates untuk menangkap Samuel dan para pejuang lain, tapi dibantu oleh rakyat sehingga ya itu terjadi pertempuran. Nah, kemudian Kongres Kontinental 2. Nah, Kongres Kontinental 2 ini memutuskan, jadi karena pemerintahan Inggris ini tetap sewenang-wenang gitu ya, membantai rakyat dengan kejam, maka akhirnya di Kongres Kontinental 2 ini rakyat koloni memutuskan untuk berperang melawan pemerintahan Inggris gitu. Jadi udah nggak ada kata ampun lagi deh, pokoknya kita perang deh untuk merdeka, kita perang sama pemerintahan Inggris gitu ya. Kemudian rakyat koloni menunjuk Kolonel George Washington dari koloni Virginia sebagai pemimpinnya. Nah, ini George Washington ini yang nanti akan menjadi presiden pertama Amerika Serikat ya. Nah, kemudian pada 11 Juni 76 ini Kongres Kontinental 2 mengutus sebuah komite gitu untuk menyusun yang namanya deklarasi kemerdekaan ya. Deklarasi kemerdekaan itu semacam ya kayak kalau kita tuh proklamasi kemerdekaan gitu ya. Mereka mendeklarasikan kemerdekaannya. Ini diketuai oleh Thomas Jefferson dan anggota lain seperti John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston ya. Nah, setelah dibuat Declaration of Independence ini dibacakan pada 4 Juli 1776. Nah, ini sebagian besar ditulis oleh Thomas Jefferson ya, dan intinya adalah menyatakan bahwa 13 koloni merdeka dari Inggris gitu. Ini Declaration of Independence ya. Nah,
ini gambar Benjamin Franklin, termasuk penyusun Declaration of Independence, dan dia juga tokoh pejuang revolusi Amerika ini. Dia ingin bentuk susunan pemerintahan yang lain gitu, karena ya itu tadi, pemerintahan Inggris sangat sewenang-wenang gitu ya. Dia ingin rakyat koloni itu punya hak gitu, hak tersendiri. Nah, setelah Declaration of Independence itu belum berakhir gitu ya. Setelah Declaration of Independence, rakyat koloni menyatakan kemerdekaan, masih berlangsung peperangan dengan pemerintahan Inggris gitu ya. Berarti dari tahun 75 sampai 83 gitu. Kurang lebih 8 tahun gitu ya. Nah, sehingga nanti rakyat koloni meminta bantuan dari negara-negara lain agar mereka memenangkan peperangan ini gitu. Karena kalau cuma rakyat 13 koloni melawan pemerintah Inggris, ya susah lah, berat gitu. Nah, nanti mereka mendapatkan bantuan dari Perancis, dari Belanda, dari Spanyol. Next. Nah, akhirnya rakyat koloni berhasil memenangkan peperangan ini gitu ya. Pemerintahan Inggris kalah, rakyat koloni menang. Nah, ini perdamaiannya itu disebut dengan Traktat Paris ya, atau ya Perjanjian Paris, yang ditandatangani secara resmi tanggal 3 September 1783, yang isinya tentang Inggris mengakui kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatan 13 koloni itu ya. Sehingga 13 koloni itu semenjak ini 3 September 1783 sudah menjadi negara yang bebas dan merdeka. Berarti perjuangan mereka berhasil gitu ya, menggulingkan pemerintahan Inggris. Mereka menjadi negara-negara bagian yang bebas dan merdeka gitu. Nah, sekarang pengaruh revolusi Amerika bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah semangat anti kolonialisme. Jadi rakyat koloni sangat menentang kesewenang-wenangan pemerintahan Inggris ya, ataupun penjajahan pemerintahan Inggris gitu. Nah, ini nanti semangat anti kolonialisme ini juga menyebar ke negara-negara lain yang juga akan melakukan revolusi, termasuk Indonesia. Indonesia juga merasa mereka dijajah oleh Belanda gitu kan. Jadi semangat anti kolonialisme ini nanti menyebar ke negara-negara lain. Nah, kemudian hak asasi manusia. Tadi di Declaration of Independence di sana menyebutkan bahwa ke-13 koloni itu sudah merdeka. Jadi mereka ingin diakui hak-haknya, hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk berdagang, hak berbicara dalam politik, hak semuanya lah, hak kebebasan sebagai seorang manusia gitu ya. Seorang manusia yang bebas tidak boleh terkekang oleh apapun gitu. Kemudian republikanisme dan demokrasi, paham republik dan demokrasi, karena nanti Amerika ini membentuk negara gitu ya, dengan negara republik dengan sistem demokrasi gitu. Bentuknya republik, sistemnya demokrasi, di mana demokrasi ini pemerintahan yang dipegang oleh rakyat ya. Jadi pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu ya, selesai tentang revolusi Amerika. Semoga kalian memahami. Minggu depan bagian kedua kita akan membahas tentang revolusi Prancis. Semoga kalian paham. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.